Perkenalkan, nama saya Putri Restiani. Saya dari program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang akidah menurut ajaran Islam. Sebelumnya saya akan mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada saya sehingga saya bisa memaparkan akidah menurut ajaran Islam ini. Salawat serta salam tak pula lupa juga saya curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dimanapun Anda berada. Langsung saja saya akan menjelaskan akidah menurut bahasa. Akidah menurut bahasa berarti mengikat atau ikatan. Sedangkan menurut istilah sendiri, akidah berarti perkara yang wajib dibenarkan oleh hati sehingga menjadi kenyataan yang teguh dan tidak akan ada keraguan darinya. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Adapun ayat yang menunjukkan bahwa akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam adalah akidah tauhid yang berada di Quran surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, yang artinya padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah atas segala firman-Nya dari apa yang mereka persekutukan. Akidah tauhid sendiri memiliki arti keyakinan bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, akidah tauhid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, akidah tauhid rububiyah. Akidah tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwa satu-satunya pencipta di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidah tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah ini mempunyai arti keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang terakhir, yaitu poin ketiga, adalah akidah tauhid asma wa sifat. Akidah tauhid asma wa sifat ini mempunyai arti keyakinan terhadap sifat dan nama-nama milik Allah. Sifat dan nama-nama milik Allah ini sudah dijelaskan dalam nama-nama Asmaul Husna. Dengan memiliki landasan tauhid yang benar dan kuat, maka diharapkan akan muncul generasi bertauhid yang memiliki aura positif, sehingga anak-anak generasi muda mampu menebarkan kebaikan kepada lingkungan yang ia tinggali. Sulit untuk mencapai dan menggapai serta mempertahankan akidah yang baik dan bermoral. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus meningkatkan keimanan serta ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, menurut saya, nilai-nilai moral harus ditanamkan dan diajarkan sejak dini agar Indonesia mempunyai generasi unggul yang berakhlakul karimah. Karena selain pintar, kita juga harus menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Fungsi akidahnya di sini saya mempunyai beberapa contoh untuk kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa dicontoh oleh para pendengar. Yang pertama, berpegang teguh pada jalan yang lurus dan jauh dari kesesatan.
Beriman kepada Allah tidak dibuktikan hanya dengan melalui ucapan, tetapi juga perbuatan. Yang kedua, menanam akhlak yang mulia dalam akidah yang dipelajari dengan benar dan memunculkan kesadaran diri dengan membentuk akidah yang mulia, serta menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Poin selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Merasakan adanya para malaikat mulia yang sedang mencatat amal baik dari kita, karena kita sudah menjalankan akidah yang sesuai dengan ajaran Islam. Akidah juga harus mendatangkan ketentraman jiwa. Artinya, lahiriah seseorang bisa saja pura-pura meyakini sesuatu, akan tetapi hal itu tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa, karena dia harus melaksanakan sesuatu yang berwarna tapi tidak dengan keyakinannya. Hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah ini tetap bersumber pada Al-Quran serta hadis dan As-Sunnah. Akal dan pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Setelah kita memahami contoh-contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari, saya juga akan membahas tentang ruang lingkup pembahasan akidah. Ruang lingkup pembahasan akidah menjamin sistematika Al-Hasan Al-Banna. Maka, ruang lingkup pembahasan akidah adalah: yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, nubuat. Nubuat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga, ruhiniyat. Ruhiniyat sendiri mempunyai arti pembahasan tentang yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Ruhaniyat ini sendiri merupakan keyakinan terhadap makhluk-makhluk yang gaib ya teman-teman. Oke, lanjut. Selain akidah tauhid, adapun akidah-akidah yang lainnya seperti al-adlu yaitu keadilan, wal-wa'id janji dan ancaman, al-muzailah bainal manzilaidaini tempat di antara dua, amar ma'ruf nahi mungkar menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kejelekan. Ahli sunnah dan jamaah ini kelihatannya timbul sebagai reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah dan terhadap sikap mereka dalam menyiarkan ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu terdiri dari beberapa di antaranya. Yang pertama, ajaran-ajaran al-syariah, dan yang kedua, ajaran Maturidi. Kesimpulannya, dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai kondisi di mana komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis. Demikian materi akidah dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.